Rara hidup dalam tekanan ekonomi yang semakin menekan keluarganya. Ayahnya sering sakit-sakitan, sementara usaha kecil ibunya makin sepi. Hutang menumpuk, dan tidak ada lagi jalan keluar yang benar-benar terlihat. Di tengah keputusasaan itu, datang sebuah tawaran dari seorang perempuan tua yang tidak dikenal. Ia mengaku bisa membantu menyelesaikan semua masalah keluarga Rara, asalkan Rara bersedia melakukan satu ritual pembersihan di sebuah tempat terpencil di pinggir desa yang sudah lama ditinggalkan warga. Awalnya, Rara ragu. Namun ketika kondisi ayahnya semakin memburuk dan banyak tagihan tak mampu dibayar, ia akhirnya setuju. Malamnya, bersama perempuan tua itu, Rara dibawa menuju sebuah rumah kosong yang sudah lama terkunci, dikelilingi pepohonan besar yang menutupi cahaya bulan. Di dalam rumah itu, suasana terasa aneh sejak awal. Di tengah ruangan sudah disiapkan kain putih dan sebuah tali panjang yang tampak seperti kain kafan yang sudah menguning. Perempuan tua itu menjelaskan bahwa ritual ini adalah untuk mengikat kembali sesuatu yang tidak seharusnya lepas. Namun, ia tidak pernah menjelaskan secara jelas apa yang sebenarnya akan diikat. Saat ritual dimulai, Rara dibungkus kain kafan dan diminta tidak bergerak sampai semuanya selesai. Perempuan tua itu seperti melantunkan mantra yang tak ia kenali, bercampur dengan bau kemenyan yang semakin pekat. Di luar rumah, suara hewan malam tiba-tiba menghilang digantikan kesunyian yang terlalu dalam. Perlahan, seperti ada sesuatu yang menariknya dari bawah lantai tanah. Lampu minyak yang menyala mulai berkedip tanpa sebab. Dan di sudut ruangan, Rara melihat sesuatu berdiri, diam, membungkuk. Perempuan tua itu tetap melanjutkan ritualnya, seolah tidak terganggu. Hingga akhirnya ia mengatakan satu kalimat yang membuat darah Rara membeku. Ini bukan untuk menyelamatkan keluargamu, tapi untuk menggantikan ikatan yang sudah putus. Dalam sekejap, ia merasakan sesuatu yang dingin dan basah seperti baru saja keluar dari tanah kuburan. Dari balik kain putih itu, terdengar suara rintihan pelan, semakin lama semakin jelas, seolah berasal dari banyak orang sekaligus. Rara mencoba berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Tubuhnya mulai kaku, sementara sosok pocong di sudut ruangan perlahan bergerak mendekat. Bukan berjalan, tapi seperti melayang sedikit demi sedikit, dengan kepala yang terus menunduk ke arahnya. Saat tali itu semakin mengencang, ingatan Rara tiba-tiba seperti terseret ke masa lalu. Ia melihat kilasan seseorang yang dikubur tanpa kain kafan yang layak, dengan tali yang sama, terikat di tubuhnya, penuh kemarahan dan dendam yang tidak pernah selesai. Dan saat itulah ia sadar, ritual ini bukan memutuskan kutukan, tapi memindahkannya. Ketika pagi tiba, rumah itu kembali sunyi. Tidak ada Rara, tidak ada perempuan tua, hanya kain putih yang kini tertinggal di lantai, basah oleh tanah dan bau anyir yang tidak bisa dijelaskan. Sejak malam itu, warga sekitar sering melihat sosok perempuan di dekat rumah kosong tersebut, dengan kain putih dan tali yang tidak pernah lepas dari tubuhnya seperti seseorang yang sedang menunggu digantikan lagi.